Selayang pandang tentang Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna. Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna adalah universitas yang berdiri di bawah naungan Yayasan Avicenna Kendari. Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna atau lebih dikenal dengan ITK merupakan hasil perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna atau STIK Avicenna yang didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 2001 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 54-0-2001. Pada tahun 2018, STIKA berubah bentuk dengan izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi nomor SK 772-KPT-1-2018 tanggal 13 September 2018. Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, ITK Avicenna memiliki sarana dan prasarana gedung yang memungkinkan seluruh sivitas akademika melaksanakan proses perkuliahan dan pelaksanaan tridharma lainnya. Terdapat 6 gedung utama sebagai tempat pengelolaan tridharma dalam lingkup ITK Avicenna, yakni Gedung Avicenna, Gedung Ibnu Rus, Gedung Al-Razi, Gedung Al-Kindi 1, Gedung Al-Kindi 2, dan Gedung Laboratorium Kesehatan Terpadu. Gedung Avicenna terdiri dari 4 lantai. Gedung ini difungsikan atau dimanfaatkan sebagai ruang rektorat dan seluruh jajarannya dengan pembagian sebagai berikut. Lantai 1 dimanfaatkan sebagai kantor atau ruangan LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Di sana juga terdapat ruang biro akademik dan kemahasiswaan, ruang biro administrasi dan keuangan, serta ruang security. Lantai 2 dimanfaatkan sebagai ruang dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, ruang dekan Fakultas Sains dan Teknologi, serta ruangan lembaga pusat karir. Lantai 3 dimanfaatkan sebagai kantor rektorat. Di sana terdapat ruang rektor, ruang warek 1, ruang warek 2, ruang sekretaris rektor, dan ruang rapat untuk para pimpinan. Sementara itu, di lantai 4 dimanfaatkan sebagai aula universitas. Gedung yang kedua adalah Gedung Ibnu Rus. Gedung ini terdiri atas 3 lantai yang dimanfaatkan sebagai berikut. Lantai 1 dimanfaatkan sebagai kantor ketua yayasan dan seluruh pengurusnya. Di sana juga terdapat ruang bendahara yayasan, ruang atau kantor perpustakaan terpadu, dan ruang musola. Lantai 2 Gedung Ibnu Rus dimanfaatkan sebagai ruangan program studi ilmu kesehatan, meliputi ruang program studi kesehatan masyarakat, ruang program studi ilmu gizi, ruang program studi S1 keperawatan, ruang program studi profesiners, ruang program studi D3 keperawatan, ruang program studi D3 kebidanan. Selain itu, di lantai 2 Gedung Ibnu Rus terdapat pula ruang Lembaga Penjaminan Mutu Internal ITK Avicenna. Pada lantai 3 Gedung Ibnu Rus dimanfaatkan sebagai ruang prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Di lantai 3 ini terdapat ruang prodi Farmasi, ruang prodi Biologi, ruang prodi Sistem Informasi, dan ruang prodi Aquaculture. Gedung yang ketiga adalah Gedung Al-Kindi 1. Gedung Al-Kindi 1 terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terbagi atas 10 ruang kuliah, demikian pula di lantai 2. Jumlah ruang belajar pada Gedung Al-Kindi 1 sebanyak 20 ruang belajar. Selain ruang kuliah, di Gedung Al-Kindi 1 terdapat pula ruang Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, dan pada bagian ujung ruang atau ruangan di lantai 1 dan lantai 2 Gedung Al-Kindi 1
dilengkapi dengan toilet untuk mahasiswa, baik mahasiswa putri maupun mahasiswa putra yang dibuat secara terpisah. Gedung utama yang keempat adalah Gedung Al-Kindi II. Seperti juga Gedung Al-Kindi I, Gedung Al-Kindi II terdiri dari 20 ruang kuliah yang terbagi atas 10 ruang kuliah di lantai 1 dan 10 ruang kuliah di lantai 2. Pada Gedung Al-Kindi II terdapat ruang Maperwa yang di gedung ini pula dibuat WC atau toilet untuk mahasiswa putri dan mahasiswa putra yang dibangun secara terpisah. Gedung yang kelima adalah Gedung Al-Razi. Gedung ini terdiri atas 2 lantai dan setiap lantai terdapat 8 ruang belajar, sehingga dalam Gedung Al-Razi terdapat 16 ruang kelas atau ruang belajar. Gedung yang keenam adalah Gedung Laboratorium Kesehatan Terpadu. Gedung Laboratorium Kesehatan Terpadu terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 Gedung Laboratorium Terpadu terdapat ruang praktik sebagai berikut. Pertama, Laboratorium Keperawatan Dasar dan KMB. Yang kedua, Laboratorium Keperawatan Anak dan Maternitas. Laboratorium Kesehatan Jiwa sebagai laboratorium yang ketiga. Laboratorium yang keempat adalah Laboratorium Anatomi, Laboratorium Biomedik, Laboratorium Anatomi, dan gudang alat. Di bagian tengah gedung Laboratorium Terpadu terdapat kantor kepala laboratorium. Di lantai 2, Gedung Laboratorium Terpadu terdapat ruang laboratorium kimia dan analisis gizi. Kedua, Laboratorium Mikrobiologi Steril. Ketiga, Laboratorium Farmakognosi, Fitokimia dan Genetika. 4, Laboratorium Epidemiologi, Laboratorium Gizi, dan terdapat pula Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Jaringan Komputer. Selain sarana dan sarana pembelajaran sebagai telah dijelaskan, ITK Avicenna dalam rangka pembinaan minat dan bakat mahasiswa melengkapi kampusnya dengan berbagai sarana olahraga dan kesenian. Oleh karena itu, di kampus ini terdapat ruang olahraga seperti ruang bulu tangkis atau lapangan bulu tangkis, kemudian lapangan takraw, kemudian lapangan volleyball, dan lapangan futsal. Sementara itu, dalam bidang seni budaya juga ITK Avicenna memiliki grup drum band dan juga pembinaan tari tradisional sebagai sarana pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh sivitas akademika, ITK Avicenna mendirikan koperasi sebagai tempat mengadu atau meminjam sementara bagi mahasiswa dan bagi karyawan yang memiliki masalah ekonomi. Bagi mahasiswa, koperasi Avicenna dapat dimanfaatkan untuk melakukan pinjaman sementara dalam jangka waktu selama 3 bulan. Bila di saat-saat mereka terlambat mendapatkan kiriman dari orang tua, maka alternatif untuk mengatasi masalah itu adalah meminjam di koperasi Avicenna. Di sana mereka akan dipinjamkan sesuai keperluan mereka tanpa bunga dengan jangka waktu selama 3 bulan. Demikian pula kepada pegawai yang mengalami masalah keuangan, untuk dapat mengatasi itu, mereka dapat meminjam dana melalui koperasi atas persetujuan pimpinan yayasan. Dengan begitu, masalah keuangan yang sifatnya sedikit ringan dapat diatasi dengan bantuan koperasi ITK Avicenna. Demikian yang dapat kami gambarkan kepada kita semua sehubungan dengan eksistensi Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna. Semoga hal ini bisa menjadi informasi yang berarti kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.